Bincang Energi, selamat datang kembali di program Bincang Energi siaran terkini. Program yang akan bikin kamu up to date dengan berita terbaru seputar energi. Saya Wika akan membawa berita menarik dan aktual dalam episode ke-87 kali ini. Sebagai pembuka, berita pertama akan membahas mengenai langkah ekspansi internasional Pertamina New and Renewable Energy dalam menjajaki investasi proyek energi surya di Bangladesh sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam industri energi hijau global. Ekspansi tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Pertamina NRI dan Copenhagen Urban Solar Park atau CUSP untuk menjajaki pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Bangladesh. Penandatanganan yang berlangsung di Geraha Pertamina Jakarta pada 13 Mei 2026 menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas portofolio bisnis energi terbarukan ke kawasan Asia Selatan. Direktur Utama Pertamina NRI, John Anis, menjelaskan bahwa kerjasama ini tidak hanya berfokus pada pembangunan proyek surya, tetapi juga mencakup peluang kolaborasi operasi dan pemeliharaan, studi kelayakan, hingga pengembangan teknologi energi hijau lintas negara. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi bersih dunia, langkah ini menunjukkan bagaimana Indonesia mulai mengambil posisi lebih aktif dalam peta investasi energi berkelanjutan internasional. Menariknya, Bangladesh kini mulai melirik pengalaman Indonesia dalam pengembangan energi surya berskala besar, terutama setelah Pertamina NRI berhasil mencatat kapasitas terpasang lebih dari 1 gigawatt peak di Filipina dan menargetkan peningkatan hingga 2,6 gigawatt pada akhir 2026. Chairman CUSP Ziaur Rahman menilai kemitraan tersebut mampu menghadirkan solusi energi bersih yang inovatif sekaligus mempercepat pembangunan berkelanjutan di Bangladesh. Kolaborasi ini tidak hanya membuka peluang investasi hijau regional, tetapi juga menjadi jalur transfer teknologi dan pengalaman pengelolaan energi terbarukan antara Indonesia dan Bangladesh. Berita kedua akan mengulas strategi ekspansi PT Ivis Diko Tbk dalam membidik peningkatan penjualan nikel, sekaligus menjajaki akuisisi tambang baru di tengah dinamika industri nikel global yang semakin kompetitif. Di tengah fluktuasi harga nikel dunia dan ketidakpastian geopolitik global, emiten berkode IFSH tersebut justru memasang target yang agresif dengan membidik penjualan biji nikel sebesar 1,49 juta ton pada tahun 2026. Target tersebut meningkat dibanding realisasi penjualan pada tahun 2025 yang berada di kisaran 1,29 juta ton, sekaligus telah disesuaikan dengan RKAB yang mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM. Presiden Direktur Ivis Diko, Muhammad Ishak, mengungkapkan bahwa perusahaan tengah meninjau sekitar 4 hingga 6 lokasi tambang baru di wilayah Sulawesi dan Maluku untuk mendukung keberlanjutan produksi jangka panjang. Dari sejumlah lokasi tersebut, sekitar 50% diantaranya diproyeksikan akan ditindaklanjuti pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi ekspansi perusahaan. Tak hanya fokus memperbesar cadangan tambang, Ivis Diko juga mulai memperkuat fondasi bisnisnya melalui alokasi belanja modal sebesar 45 miliar rupiah, dengan porsi terbesar diarahkan untuk kegiatan eksplorasi. Di sisi lain, perusahaan turut membidik penjualan hingga 1 triliun rupiah dengan target laba sekitar 100 miliar rupiah pada tahun 2026, seiring tren kenaikan harga nikel global yang dinilai masih menjadi katalis positif bagi industri. Menariknya, strategi ekspansi ini dilakukan ketika industri nikel nasional tengah menghadapi tantangan biaya operasional, penyesuaian regulasi, hingga tekanan cuaca yang mempengaruhi produksi tambang. Langkah Ivis Diko tersebut memperlihatkan bagaimana persaingan industri nikel Indonesia tidak lagi hanya soal produksi, tetapi juga tentang keberanian ekspansi dan kemampuan membaca momentum hilirisasi mineral nasional. Sebagai penutup, berita terakhir akan mengulas mengenai respon pemerintah terkait wacana penggunaan kompres natural gas atau CNG sebagai alternatif LPG 3 kg di tengah upaya menekan ketergantungan impor energi nasional.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM menegaskan bahwa pengembangan CNG bukan untuk langsung menggantikan LPG secara masif, melainkan sebagai alternatif energi yang akan diterapkan secara bertahap melalui skema pilot project. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, menyampaikan bahwa program ini masih berada pada tahap awal pengembangan dan akan mulai diuji coba di beberapa wilayah pada tahun ini sebelum diperluas secara nasional. Langkah tersebut diambil di tengah tingginya ketergantungan impor LPG Indonesia yang diperkirakan mencapai hampir 84% pada tahun 2026. Sementara, konsumsi nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi dari standar keamanan tabung CNG bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Karena tekanan gas CNG jauh lebih tinggi dibandingkan LPG konvensional. Di sisi lain, pemerintah memastikan subsidi energi tetap akan diberikan apabila program CNG nantinya dijalankan untuk masyarakat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan menyebut pemerintah mengupayakan agar harga CNG dapat setara dengan LPG 3 kg sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat. Menariknya, pengembangan CNG juga dipandang sebagai strategi memperkuat ketahanan energi nasional karena Indonesia memiliki cadangan gas bumi domestik yang dinilai jauh lebih melimpah dibandingkan LPG impor. Namun demikian, sejumlah pihak mengingatkan bahwa implementasi CNG untuk rumah tangga masih menghadapi tantangan besar, mulai dari aspek keselamatan, kebutuhan infrastruktur baru, hingga ukuran dan material tabung yang jauh lebih kompleks dibanding tabung LPG biasa. Demikian BES edisi ke-87 kali ini. Ikuti terus berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasimu supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewati. Terima kasih dan sampai jumpa.